تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat besar yang harus kita syukuri yaitu nikmat kitab suci Al-Quranul Karim. Kita harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah ketika Allah membimbing kita senang membaca Al-Quran, senang memahami Al-Quran, dan senang mengamalkan kitab suci Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita semua untuk dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, mulai malam hari ini kita masuk juz 3, tapi masih surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ini sekitar 2 juz lebih sedikit ya. Juz 3 surah Al-Baqarah ada 4 lembar ya. Jadi 2 juz lebih 4 lembar. Setelah Al-Baqarah masuk surah Ali Imran ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ayat 253. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Baik, kita ngaji satu ayat saja malam hari ini. Ayat 253. Jemaah rahimakumullah, ayat ini masih ada kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya ya. Walaupun sudah beda juz. Begini, penyusunan juz dalam Al-Qur'an itu bukan dari Nabi. Bahkan bukan dari sahabat, tapi dari para ulama-ulama setelah para sahabat. Ya, makanya penyusunan juz itu tidak berdasarkan makna, tapi berdasarkan kayak hitungan begitu, sehingga nanti ketemunya 30 juz bisa khatam dalam 30 hari begitu. Ya. Jadi kalau panjenengan berhenti di akhir juz, ya itu belum tentu maknanya sudah selesai dan tidak ada kaitan dengan juz setelahnya. Ya, biasanya walaupun di akhir juz masih ada kaitan yang erat dengan juz setelahnya. Ya. Jadi sekali lagi untuk penyusunan juz dalam Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan bersifat tauqifi, ya. Tapi bersifat ijtihadi dari kalangan para ulama-ulama Quran ya. Yang mana penyusunan itu dilatar belakangi oleh pembagian secara rata-rata ya, bukan oleh makna, bukan oleh isi kandungan. Berbeda dengan ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran itu pemotongannya dari Nabi. Jadi ini surah Al-Fatihah 7 ayat, kemudian Al-Baqarah sekian sampai sekian, itu memang dari Nabi dan itu bersifat tauqifi. Jemaah rahimakumullah ya.
Dulu di zaman Nabi nggak ada juz 30 juz, juz 1, juz 2 nggak ada. Ya kan? Baru ada setelah Nabi wafat, bahkan setelah masa sahabat. Jadi pembuatan Al-Qur'an dijadikan juz-juz ini sebenarnya hal yang baru. Ya kan, hal yang bid'ah, tapi ini bukan bid'ah dalam urusan agama. Ini hanya dalam masalah sarana saja untuk mempermudah terutama orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi ketika ditanya, kamu sudah hafal berapa juz? Oh, sudah hafal 2 juz, ya kan? Juz 1 sama juz 30. Jadi depan sama belakang tok yang hafal. Jemaah rahimakumullah. Kemudian apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Sebelumnya Allah mengatakan di ayat 252, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau termasuk para utusan, termasuk dalam kategori utusan, ya. Kemudian di ayat ini Allah menyebutkan tentang bahwa para utusan itu atau para rasul diberikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah mengangkat derajat mereka sebagian dengan sebagian yang lainnya, ya. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka itulah rasul, tilkar rusul itulah rasul. Kalau ini bahasa Arabnya apa? Hah? Hadza. Kalau itu apa bedanya dzalika dengan tilka? Kalau dzalikal kitab, itulah kitab. Ini tilkar rusul, itulah rasul. Apa bedanya? Kalau dzalika itu cenderung kepada mudzakkar, laki-laki, ya. Sedangkan tilka itu untuk perempuan. Jadi misalnya panjenengan ingin menunjuk perempuan dengan itu ibu, berarti bahasa Arabnya tilka, itu ibuku, tilka ummi. Kalau itu ayahku, dzalika abi. Nah, ini belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, ya. Kalau banyak nanti panjenengan pusing. Di sini Allah menggunakan tilka, padahal tilka ini biasanya menunjuk untuk muannas, perempuan. Tapi di sini Allah menggunakan tilka, padahal rasul itu semuanya laki-laki, enggak ada rasul perempuan. Ya. Kata ulama tafsir, ya, dan ulama ahli bahasa Arab, ini ada kalimat yang mahdhuf. Mahdhuf itu tertutup. Jadi sebenarnya tilka jama'atur rusul. Itulah kumpulan para rasul. Jadi jamaah itu kan muannas karena ada tak marbutohnya, ya. Makanya Allah menggunakan istilah atau dengan bahasa isyarat tilka, itu, ya. Kemudian Bapak Ibu, itu menunjukkan jauh. Itulah rasul. Jauh ini diartikan oleh ulama tinggi, ya. Sesuatu yang tinggi itu maka bersifat jauh. Ketika Allah menunjuk para rasul, Allah sebut dengan itu yang bermakna tinggi. Ini mengisyaratkan tingginya kedudukan para rasul, ya, dibandingkan manusia-manusia yang lain, ya. Makanya seperti apapun kita beramal, tidak akan bisa menyaingi ketinggian dan keutamaan para rasul, ya. Walaupun ada di antara mereka hidup hanya 40 tahun, 30 tahun, tapi amalnya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang yang hidup 100 tahun, 200 tahun, yang mana dia bukan nabi dan rasul, ya. Oleh karena itu Allah menyebut dengan atau menunjuk dengan tilka, itu menunjukkan ketinggian. Ar-rusul, rusul artinya utusan. Kalau satu rasulun, kalau banyak rusul. Jadi
sinnya tanpa waw. Kemudian ra-nya berharakat dhammah. Paham gak sih saya jelaskan ini? Diikuti saja ya. Jadi kalau mufrad tunggal, kalau satu rasul bahasanya rasulun. Kalau rasul bahasanya apa? Rusulun. Jadi ra-nya dhammah, su-nya pendek, rusulun ya. Ini namanya jamak taksir ya. Tidak ada kaedahnya jamak taksir, itu enggak ada kaedahnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, beda dengan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu kaedahnya biasanya di ujung ada waw dan nun atau ya dan nun di ujung. Contohnya apa? Muslimun, satu orang muslim. Kalau banyak muslimuna atau muslimina. Kalau jamak muannas salim, Bapak Ibu, di ujung ada alif dan ta tambahannya. Jadi kalau muslimatun, satu muslimah, satu perempuan muslimah. Kalau banyak muslimatun, makanya ada muslimat, itu menunjukkan banyak. Tapi kalau jamak taksir itu nggak ada kaedahnya. Jadi bentuknya berubah-ubah, ya kan? Masjid, satu masjid. Kalau banyak masjid apa? Masajid. Jadi berubah-ubah dia. Rasul itu Allah sebut dengan jamak, menunjukkan yang dimaksud di sini adalah semua para rasul ya. Rasul secara bahasa artinya utusan, jamaah rahimakumullah. Nah, utusan Allah itu ada dua jenis. Ada jenis manusia, ada dari jenis malaikat. Ini dalilnya ada di surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih utusan dari kalangan malaikat dan utusan dari kalangan manusia. Makanya kalau disebut rasul itu bermakna dua. Ada dua kemungkinan. Rasul bisa merujuk kepada Rasulullah dari kalangan manusia, bisa juga merujuk kepada Rasulullah dari kalangan malaikat. Kemudian Rasul ini dalam ayat surah Al-Hajj ayat 75 Allah mengatakan yastofi, pilihan Allah. Makanya Rasul ini nggak bisa dicita-citakan. Rasul nggak bisa dicita-citakan. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Beda dengan ustadz, kiai, buya, syekh, itu masih bisa dicita-citakan, masih bisa diusahakan ya. Kalau ustadz mondok biasanya kemudian bisa berceramah, orang sudah manggil ustadz ya. Kemudian kalau kiai punya pondok pesantren, punya santri, sama istrinya lebih dari satu, itu kiai ya. Kemudian kalau syekh biasanya sebutan untuk di Arab ya, syekh ya. Cuman sekarang banyak yang manggil syekh, padahal bukan syekh. Ketemu temannya syekh gitu kan. Tapi syekh ini ada dua maksud, bisa syekh tua ilmunya, bisa syekh tua umurnya. Makanya kalau panjenengan dipanggil syekh itu jangan terlalu bangga, karena bisa jadi dia bermaksud panjenengan sudah tua ya. Syekh Anto biasanya kan ada yang manggil Syekh Anto. Berarti jangan dianggap sudah sepuh ya. Baik. Tapi kalau Rasul, Bapak Ibu, itu nggak bisa dicita-citakan. Nggak bisa kita bersemedi kemudian dapat wahyu lalu jadi Rasul, nggak bisa. Ya. Allah mengatakan, itulah para Rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd, yang kami lebihkan sebagian ala ba'din atas sebagian yang lain. Ini ulama berbeda pendapat mengenai makna potongan ayat ini. Pendapat pertama mengatakan sebagian rasul dilebihkan atas sebagian yang lain. Artinya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain ya. Dan ini bagian daripada hak prerogatif Allah. Allah berkehendak melebihkan seseorang atas orang lain, itu haknya Allah ya. Kita nggak bisa komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu.
Bahkan bukan hanya dari kalangan Rasul ya, manusia biasa saja Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Yang ini ahli ilmu, yang satunya tidak ahli ilmu. Yang satunya kuaya, yang satunya biasa. Itu bagian daripada faddalna ba'dahum ala ba', kata Allah. Kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain ya. Bahkan dalam makanan pun Allah lebihkan satu makanan di atas makanan yang lain. Ini dalilnya ada di surah Ar-Ra'd ayat 4. Allah mengatakan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Dan kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain fil ukul, dalam urusan makanan. Ada makanan yang manis, jemaah rahimakumullah, yang rasanya enak. Ada makanan yang rasanya tidak enak. Itulah kehidupan yang Allah tetapkan, dan itu sesuai ketetapan Allah, tidak sesuai ketetapan manusia ya. Jadi ayat ini menurut pendapat pertama mengatakan bahwa Allah melebihkan sebagian rasul atas sebagian rasul yang lain ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kita merendahkan rasul yang lain yang mungkin kita melihat tidak memiliki mukjizat, mungkin kita tidak pernah mendengar dia punya kelebihan, punya kitab dan sebagainya. Kita nggak boleh merendahkan ya. Tetap kita wajib untuk mengimani, tetap wajib kita untuk meyakini, bahkan kita wajib untuk meninggikan. Kalau kita membedakan, tidak apa-apa. Membedakan dalam pengertian, oh ini Rasul yang dikasih mujizat oleh Allah dan seterusnya. Tapi kita nggak boleh merendahkan yang Rasul yang kita tidak tahu mujizatnya atau tidak pernah disebut mujizatnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Ini nggak boleh, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari ya, ayat 136, la nufarriqu baina ahadim minhum. Janganlah kalian, la nufarriq, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadim minhum, di antara mereka para rasul ya. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya mengagungkan Nabi Isa saja, Nabi Musa saja, dan mereka merendahkan, menghina, kemudian tidak percaya kepada nabi-nabi yang lain. Orang Kristen, orang Nasrani hanya mengagungkan Nabi Isa saja dan tidak mengagungkan nabi-nabi yang lain ya. Makanya Islam datang punya komitmen la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Kalau kami beriman kepada satu rasul, maka kami beriman kepada semua rasul. Kenapa? Karena semua rasul itu pada dasarnya memiliki ajaran yang sama, akidah yang sama, walaupun ada perbedaan itu hanya dalam urusan syariat saja, Bapak Ibu. Karena beda umat, beda zaman, maka beda syariat. Tapi inti dakwahnya sama, sama-sama mengajak kepada Allah dan tidak menuhankan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, pendapat yang kedua, makna ayat ini faddalna ba'dahum ala ba' diartikan yakni masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau yang pertama tadi Allah melebihkan satu rasul dibandingkan rasul yang lain misalnya. Sedangkan makna yang kedua, masing-masing punya kelebihan. Oh rasul ini kelebihannya di bidang ini, oh rasul ini kelebihannya di bidang ini. Yang mana kelebihan itu sangat menonjol pada rasul tersebut, yang tidak menonjol pada rasul yang lain ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah menyebutkan bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian rasul dan tidak menonjol pada rasul yang lain, yaitu minhum man kallamallah. Lanjutan ayatnya, minhum man kallamallah, di antara mereka man kallamallah, ada yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Artinya tidak semua rasul diajak secara langsung oleh Allah berbicara. Hanya rasul-rasul tertentu saja yang mendapatkan kelebihan ini. Siapa? Kita kalau diceritakan tentang Allah berbicara langsung kepada Rasul, pikiran kita langsung nyambung kepada Nabi Musa alaihissalam.
Itu karena memang ada ayat yang menyatakan bahwa Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Padahal sebenarnya Rasul yang bisa berbicara langsung dengan Allah itu tidak hanya Nabi Musa. Nabi Muhammad ada enggak riwayat bahwa beliau berbicara langsung dengan Allah? Ada enggak? Ada, waktu Isra Mi'raj, Bapak Ibu. Itu waktu Nabi Mi'raj, ya kan? Nabi bertemu dengan Allah, bahkan hebatnya tidak ada siapapun di situ kecuali Nabi dengan Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah, itu jarak antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sedekat dengan Nabi Muhammad, ya kan? Waktu itu jarak Nabi dengan Allah sangat amat dekat dan Nabi merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Allah, sehingga waktu itu Nabi tidak mau turun ke bumi. Tapi Allah mengatakan, wahai Muhammad, turunlah engkau ke bumi, aku akan ganti kenikmatan dekat denganku ini, yaitu aku akan ganti dengan sholat. Makanya tidak ada yang dapat menghibur Nabi dan tidak ada yang membuat jiwa Nabi tenang melebihi dari ibadah sholat. Jamaah rahimakumullah. Ya, kata Nabi, wa ju'ilat qurratu 'aini li fis shalah. Allah menjadikan untukku hiburan di dalam sholat. Jadi beliau kalau sumpah sholat, Bapak Ibu. Sholat karena apa? Ketika sholat itu merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang bisa berbicara langsung dengan Allah tidak hanya Nabi Musa alaihissalam. Cuman riwayat bahwa Nabi Musa itu sangat banyak riwayatnya berbicara langsung dengan Allah itu memang betul ada, Bapak Ibu. Bahkan difirmankan secara khusus oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, ya. Tapi jangan hanya diyakini hanya Nabi Musa saja yang bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad pun juga bisa berbicara langsung dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Itu waktu Nabi diperintahkan sholat 50 waktu untuk umatnya, kan Nabi balik lagi kepada Allah. Itu atas ide dan saran Nabi Musa. Coba kamu datang lagi kepada Allah, minta keringanan, diringankan sampai menjadi 5 waktu. Tapi 5 waktu itu sama nilainya seperti 50 waktu. Karena satu kali sholat pahalanya 10. 5 kali sholat berarti 50, Bapak Ibu. Jadi satu kali kita sholat maghrib itu dicatat dalam buku catatan amal kita, dicatat 10 kali sholat maghrib. Ya. Makanya kita sholat 5 kali dihitung 50 kali, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat ba'dahum sebagian mereka darajat dengan derajat yang tinggi. Jadi Allah mengangkat Rasul derajatnya lebih tinggi dibandingkan Rasul-Rasul yang lain, ya. Dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memandang dari sisi kitab suci. Ada Rasul itu yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan diturunkannya kitab suci, yang mana kitab suci itu tidak diturunkan kepada Rasul-Rasul yang lain. Rasul yang diberikan kitab suci oleh Allah siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dapat lembaran-lembaran tapi nggak jadi kitab, ya kan? Dan lembaran itu sudah nggak ada, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian seperti Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Yakub, mereka juga Rasul, tapi tidak ada ajarannya yang kemudian menjadi kitab, ya. Mereka juga dapat wahyu dari Allah, tapi pesan-pesan itu tidak menjadi kitab. Makanya Allah mengatakan wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah mengangkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Allah mengangkat sebagian Rasul atas sebagian yang lain derajatnya
itu dari segi mukjizat. Ya. Misalnya nabi yang paling menonjol itu mukjizat diceritakan oleh Al-Qur'an, mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa. Itu yang paling sering diceritakan, ya kan, dalam Al-Qur'anul Karim. Sama yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebenarnya nabi-nabi yang lain juga punya mukjizat, Bapak Ibu. Tapi tidak semenonjol nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, mukjizatnya. Nabi Musa mukjizatnya banyak, tongkat, apalagi. Nah, iya, dengan tongkat itu beliau membelah laut, kemudian apa? Memecahkan batu lalu keluar air. Apalagi mukjizatnya? Yang masuk kocek, masuk kantong kemudian keluar cahaya dari tangannya. Jadi Nabi Musa itu kalau masuk ke saku bajunya, kemudian dikeluarkan, langsung cahaya di tangannya. Ya. Kita juga bisa begitu, tapi pakai senter, ya. Subhanallah. Apalagi mukjizat Nabi Musa? Mukjizatnya ma'idatan minas sama, ada makanan turun dari langit, Bapak Ibu. Mukjizatnya kodok, kemudian darah, ya kan, waktu itu lautnya berubah menjadi darah. Itu bagian daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mukjizat Nabi Isa ini juga, kalau mukjizat Nabi Isa ini yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pengobatan, ya, menyembuhkan orang sakit. Karena waktu itu Nabi Isa diutus oleh Allah di tengah-tengah orang Yahudi, yang mana mereka melakukan praktek perdukunan, Bapak Ibu. Ketika orang sakit berobat kepada mereka, itu bayarnya mahal, ya, bahkan diperas oleh mereka. Jadi ngobatinnya itu sedikit-sedikit. Kamu minggu depan datang lagi, kalau enggak tambah parah nanti sakitnya. Jadi diperas oleh mereka. Kan ada dukun yang seperti itu, Bapak Ibu, ya kan. Bahkan tidak hanya memeras harta biasanya, tapi kehormatan pun juga diperas oleh dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Maka Allah utus Nabi Isa, diberikan kelebihan, bisa ngobatin dengan izin Allah. Nah, maka Nabi Isa buka praktek pengobatan gratis dengan syarat ikut agama beliau. Orang Yahudi nggak terima, akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi waktu itu mereka tidak berhasil membunuh. Karena apa? Nabi Isa diangkat oleh Allah. Yang disalib oleh mereka adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, tidak mensalib Isa, walakin syubbiha lahum. Tapi yang dibunuh oleh mereka dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa, ya. Nabi Isa diangkat. Makanya nanti yang diturunkan di akhir zaman itu adalah Nabi Isa, Bapak Ibu, ya. Itu mukjizat Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit buta. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi sebagian rasul dilebihkan oleh Allah derajatnya, diangkat dibandingkan rasul-rasul yang lain dalam hal mukjizat. Kita jarang sekali mendengar mukjizat Nabi Yakub, mukjizat Nabi Syuaib, mukjizat Nabi siapa lagi yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Quran? Nabi Yusuf. Mukjizat Nabi Yusuf ada, menafsirkan mimpi. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya mukjizat itu semua Nabi kita punya, cuman nggak menonjol. Mukjizat Nabi kita yang paling menonjol adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Nabi menyembuhkan orang sakit tanpa alat apapun. Ada riwayatnya, ada sahabat sakit mata dipanggil oleh Nabi, diludahi langsung sembuh. Itu ludahnya Nabi, bukan ludahnya kita. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya kan, kalau Nabi Isa mengeluarkan air dari batu, Nabi bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Subhanallah. Waktu para sahabat kehausan, kemudian mereka tidak punya air untuk berwudu juga, keluar air dari jari-jari Nabi. Tapi itu enggak selalu, Bapak Ibu, enggak menonjol, cuman sekali itu aja terjadi, jemaah rahimakumullah, ya kan. Kalau kita dikasih kelebihan seperti itu, kita gaya-gaya di depan orang gini,
ya kan, di video dapat duit banyak pengikutnya. Makanya kita nggak dikasih karena kita tidak stabil jiwa kita, jemaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, misalnya merubah apa menjadi apa, itu Nabi pernah melakukan. Bagaimana Nabi membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu sebenarnya nabi kita diberi juga oleh Allah, tapi tidak menonjol. Yang menonjol adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan mukjizat yang bersifat fisik, Bapak Ibu, itu akan hilang seiring wafatnya Rasul itu. Tapi mukjizat yang bersifat indrawi seperti Al-Qur'anul Karim, bersifat akal, pemikiran, jemaahullah, itu tidak akan hilang walaupun Rasulnya sudah nggak ada. Buktinya Al-Qur'an. Ya. Kemudian sebagian pendapat mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat sebagian Rasul atas sebagian yang lain itu dari segi jumlah umatnya. Ya. Rasul yang paling banyak pengikutnya Rasul siapa? Yang paling banyak pengikutnya Nabi Muhammad. Walaupun ada yang bilang Nabi Isa. Karena jumlah Kristen di dunia ini lebih banyak dibandingkan umat Muslim. Jadi mereka mengatakan Rasul yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Isa. Padahal sebenarnya mereka nggak ngikutin Nabi Isa, hanya ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada Rasul, Bapak Ibu, yang berdakwah tapi sedikit sekali umatnya. Padahal berdakwah 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh, itu umatnya hanya 70 orang. Jemaah rahimakumullah. Makanya beliau itu sering mengadu kepada Allah bagaimana beliau sudah berdakwah siang dan malam tapi yang ngikutin hanya sedikit, ya. Bahkan ketika Nabi Nuh itu berdakwah, Bapak Ibu, mereka nutup telinga mereka dengan jari mereka, bahkan mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain mereka. Coba, apa tujuannya? Supaya Nabi Nuh berhenti dakwah. Bayangkan kalau saya ceramah panjenengan nutup telinga, apa saya nggak berhenti? Panjenengan nutup wajah, jangankan nutup wajah, nutup mata aja saya berhenti. Jemaah rahimakumullah. Apalagi nutup wajah, semuanya nutup mata, tidur maksudnya, bukan khusyuk mendengarkan. Berhenti saya, ya. Kecuali ada 1-2 yang mendengarkan, Bapak Ibu. Kecuali saya punya ustaz, ya. Serius, saya punya ustaz namanya Ustaz Abdul Hadi. Kapan hari saya undang ke rumah, ya. Itu walaupun santrinya semua tidur, tetap ngajar dan on time, jemaah rahimakumullah. Beliau guru tahfidz saya. Jadi kalau mulai jam 5 selesai jam 6. Tidak pernah telat datangnya dan tidak pernah kurang pulangnya atau lebih pulangnya. Walaupun santri-santrinya tidur semua, Bapak Ibu, ya kan? Itu saya pernah melewati waktu beliau ngajar, saya lewat, itu teman-teman anak-anak udah pada tidur semua, tapi beliau tetap mengajar, ya. Tapi kalau saya nggak bisa, walaupun saya santrinya, ya, nggak bisa. Kalau semuanya pejem mata, maka tahu-tahu ustaznya nggak ada, pulang, ya kan. Nah, maka jemaah rahimakumullah, sebagian Rasul dilebihkan oleh Allah derajatnya dari segi mukjizat, dari segi jumlah umat, dari segi kitab suci. Ada juga yang mengatakan dari segi pahala di akhirat nanti, ya. Lalu Allah mengatakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam. Biasanya bin itu disandarkan kepada bapak. Tapi karena Nabi Isa ini enggak punya bapak, maka disandarkan kepada ibunya. Isa ibnu Maryam. Ini enggak boleh ditiru, ya. Enggak boleh ditiru. Walaupun panjenengan misalnya ditinggal wafat oleh suami ketika kandungannya ketika masih mengandung, tetap anak itu harus disandarkan kepada bapaknya, ya. Kecuali anak itu, mohon maaf, anak itu anak dihasilkan dari hubungan yang tidak halal, maka tidak disandarkan kepada siapa-siapa. Jadi namanya utuh, tidak disandarkan kepada
siapapun, ya. Karena itu dihasilkan dari hubungan yang tidak halal, jemaah rahimakumullah. Dan tidak boleh disandarkan kepada ibunya. Isa bin Maryam enggak boleh, ya kan? Kecuali khusus untuk Nabi Isa alaihissalam. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam, anak laki-lakinya Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Maksudnya mukjizat. Mukjizat Nabi Isa itu banyak sekali, ya kan? Terutama yang berhubungan dengan pengobatan, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, kemudian menyembuhkan orang yang pikun, bahkan menghidupkan orang mati, Bapak Ibu. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan Isa itu biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Ini tergantung yang membaca ayat ini. Kalau yang membaca orang Kristen, Roh Kudus itu menurut mereka adalah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kayak Tuhan yang berwujud menjadi makhluk atau malaikat dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Ruhul Kudus. Sedangkan menurut pemahaman Islam, Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi setiap nabi dan rasul, tidak hanya Nabi Isa, itu dikuatkan dan dijaga oleh malaikat Jibril. Ya, semua nabi dan rasul, Bapak Ibu. Ya. Teman dekat mereka adalah malaikat Jibril. Ya. Lihatlah cerita Nabi Muhammad ketika beliau disakiti oleh orang kafir. Yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril untuk membela. Ya. Termasuk juga Nabi Isa. Allah kuatkan Nabi Isa biruhil kudus, dengan roh yang suci, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut dengan roh? Karena beliau tugasnya membawa turun wahyu Allah untuk para nabinya, yang mana wahyu itu sumber kehidupan ruh manusia. Ya. Kemudian walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Seandainya Allah berkehendak, maka orang-orang setelah mereka tidak akan saling berperang setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Tapi setelah Nabi Isa itu banyak peperangan, Bapak Ibu, terutama antara umat Yahudi dan umat Nasrani, jemaah Arab. Mereka ini bermusuhan dan bahkan sering berperang. Ya. Allah mengatakan seandainya Allah berkehendak, Allah tidak akan membuat mereka berperang karena sudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Tapi ternyata walaupun bukti-bukti yang nyata datang kepada mereka, mereka tetap berperang, berselisih, jemaah rahimakumullah. Ya. Menunjukkan bahwa perselisihan itu bagian daripada takdir Allah. Ya. Perselisihan itu juga bagian daripada takdir Allah. Allah mengatakan walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan umat ini wahidah, satu. Semuanya menyembah Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, tidak lepas dari apa? Takdir, kehendak Allah. Ya. Jadi kalau begitu kita nggak perlu beramal. Kalau panjenengan tahu takdir panjenengan nggak beramal nggak apa-apa. Jadi kalau panjenengan tahu bahwa panjenengan ditakdirkan masuk neraka, gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah baca Quran. Percuma, nanti ujungnya Allah akan buat panjenengan masuk neraka. Tapi kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Jemaah rahimakumullah. Kita ini baru bicara takdir kalau sudah terjadi, Bapak Ibu. Dan kita nggak boleh bicara takdir kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi itu bahasanya insya Allah. Kalau udah terjadi qadarullah, semua sudah ditakdirkan. Ini belum apa-apa udah bicara takdir, jemaah rahimakumullah. Tunggu udah terjadi dulu baru kita sebut qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau belum terjadi kita sebut insya Allah, ya. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda-beda.
Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman kepada Rasul itu, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang ingkar, ya. Walau sya'allahu maqtatalu, dan seandainya Allah berkehendak mereka tidak akan berperang, mereka tidak akan saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah berkehendak, akan tetapi Allah berkuasa melakukan apa yang Dia kehendaki, ya. Jadi semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Nama tempatnya Sidratul Muntaha. Sebenarnya istilah itu, muntaha itu artinya ujung. Jadi di atas yang paling ujung itu namanya Sidratul Muntaha, ya. Hanya untuk sholat saja. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Nasai, tidak hanya sholat yang dikasih oleh Allah secara langsung, ya. Ada 3 sholat, 2 ayat akhir Al-Baqarah itu diturunkan tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dikasih oleh Allah kepada Nabi. Yang ketiga, Allah menyampaikan bahwa Allah mengampuni dosa umatnya selama umatnya tidak syirik. Jadi kita mau buat dosa apapun, Bapak Ibu, selama kita tidak syirik, Allah akan ampuni dosa kita. Kalau kita bertaubat. Kalau nggak bertaubat ya nggak diampuni sama Allah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.